Bab 283. Wawasan. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia sangat waspada. Orang ini sangat aneh. Tidak ada sedikit pun energi spiritual dalam dirinya dan dia tampak seperti manusia pada pandangan pertama. Tetapi bagaimana manusia bisa melihat melalui kultivasinya? Wang Lin dengan tenang menggenggam tangannya dan menjawab, "Saya hanya seseorang dari pegunungan. Tidak perlu nama, panggil saja aku Daniu." Pria besar itu menatap Wang Lin dengan tatapan ingin tahu dan tertawa. "Kakak Daniu, kenapa kita tidak duduk dan berbicara di malam hujan ini?" Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengangguk sebelum duduk bersila di tanah. Dia melambaikan tangan kanannya dan labu anggur muncul. Dia mengambil minuman. Setelah aliansi 4 sekte dihancurkan, stok anggur buah ini milik Wang Lin telah berkurang, jadi dia lebih jarang meminumnya sekarang. Orang besar itu tertawa, duduk, dan berkata, "Kultivasi saudara Daniu benar-benar mengejutkan. Jika saya tidak melihat kesalahan ini, Anda hampir mendapatkan domain Anda." Jantung Wang Lin sedikit melompat. Dia menjadi lebih berhati-hati terhadap orang ini, tetapi di luar, dia hanya tertawa kecil dan menghindari pertanyaan itu. Saat ini, salah satu pria di sebelah api tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kalian berdua bicarakan? Kami tidak dapat memahami sepatah kata pun dari apa yang Anda bicarakan." "Mendapatkan domain Anda, apakah kalian berdua gila?" Mozi samar-samar tersenyum dan berkata, "Tuan, penggunaan kata gila Anda sangat bagus. Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba memahami sesuatu seperti hukum langit? Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba menjadi abadi? Seseorang harus menginginkan sesuatu untuk mendapatkannya. Itulah kebenarannya." Pria di sebelah api mengerutkan kening dan memarahi. Dia benar-benar gila. "Saya tidak mengerti sepatah kata pun." Mozi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Apakah saudara Daniu mengerti?" Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Kata-katamu terlalu misterius. Aku tidak mengerti, tapi menurutku kata gila itu tidak baik. Sebaliknya, kata makan lebih baik." Mata Mozi menyala dan dia tertawa. "Bagus. Makan adalah kata yang sangat bagus. Jika kita para pembudidaya kehilangan keinginan untuk makan, lalu bagaimana kita bisa menempuh jalan yang benar dan menyelesaikan dao surga?" Wang Lin minum dan diam-diam tersenyum. Mozi memandang Wang Lin, lalu matanya tiba-tiba menunjukkan kebingungan dan kemudian dipenuhi dengan kehampaan. Mata Wang Lin bertemu dengannya dan jantungnya berdetak kencang. Dia kemudian diam-diam menggerakkan tangannya di atas tasnya. Setelah sekian lama, kebingungan di mata Mozi perlahan menghilang. "Baru saja, di mana kita berada?" Alis Wang Lin berkerut saat dia menatap Mozi. Pada saat ini, salah satu pria di sebelah api, yang mendengarkan mereka, tertawa. "Dia benar-benar gila," kata pria itu. Mozi menghela nafas dan tersenyum pada Wang Lin. "Lupakan. Karena saya lupa, saya lupa. Nama saya Mozi. Siapa namamu?" Alis Wang Lin berkerut lebih keras. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis sambil berkata, "Daniu." Mozi mengangguk. Dia melihat hujan di luar dan berkata, "Malam hujan itu indah dalam suasana hati dan tanpa akhir." Tanaman diam-diam menyerap air dan aroma kematian pada mereka diam-diam menghilang. Inilah keindahan hujan dan cita rasa hidup.
Wang Lin menoleh untuk melihat keluar kuil. Suara hujan yang turun perlahan masuk ke dalam dan suara guntur kadang-kadang menerangi bagian luar untuk sesaat. Api di dalam kuil berkedip di malam hari, menyebabkan bayangan di kuil juga berkedip. Seolah-olah ini adalah perbatasan hidup dan mati. Kedipan cahaya sepertinya juga mengandung beberapa petunjuk tentang domain hidup dan mati. Cahaya adalah kematian, kegelapan adalah kematian, cahaya Ye. Ang berkedip-kedip melambangkan pertukaran antara hidup dan mati. Wang Lin berbisik, apa itu hidup? Pertanyaan ini telah lama membingungkannya. Mo Zi menarik pandangannya. Dia menunjuk api dan samar-samar tersenyum. Api ini adalah kehidupan. Wang Lin merenung sambil melihat cahaya yang berkelap-kelip dan bertanya, mengapa? Mo Zi samar-samar tersenyum ketika dia melihat api dan berkata, saya tidak tahu mengapa itu hidup, tetapi saya terus-menerus mendengar manusia mengatakan, api hidup, jadi saya pikir api pasti hidup. Gila, kali ini, semua pria di sebelah api memandang keduanya seolah-olah mereka adalah makhluk aneh. Api ini adalah hidup. Wang Lin merasa seperti dia telah mendapatkan kejelasan, tapi dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Dia diam sejenak dan kemudian bertanya, apakah kematian itu? Saat Mo Zi hendak berbicara, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kehampaan lagi. Setelah sekian lama, dia sadar kembali dan melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang kita bicarakan sebelumnya? Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, salah satu pria di sekitar api berkata, dia baru saja bertanya apa itu kematian. Mo Zi menatap Wang Lin dengan nada meminta maaf. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, saya yakin saudara juga tahu siapa nama saya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Sama seperti sebelumnya, sebelum Wang Lin dapat menjawab, pria lain di sebelah api menjawab, namanya Daniu. Mata Mo Zi menjadi lebih menyesal ketika dia berkata, sejak saya mendapatkan domain saya, ingatan saya berantakan. Saya harap saudara Daniu bisa memaafkan saya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi hatinya terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apa domain yang dipahami saudaramu? Menanyakan secara langsung domain mereka pada seseorang agak tabu, tapi Mo Zi sepertinya tidak keberatan. Kebingungan di matanya menjadi lebih kuat dan dia berkata, lupakan domain. Hei, kamu belum mengatakan apa itu kematian. Lanjutkan apa yang Anda katakan, itu semakin menarik. Salah satu pria di sebelah api bergegas Mo Zi. Kebingungan di mata Mo Zi menjadi semakin kuat saat dia berkata, apa itu kematian? Kematian adalah kematian. Jika seseorang mati, maka itu adalah kematian, dan jika hati mati, maka ia lupa, itulah kematian. Hati Wang Lin bergetar. Kalimat itu seperti hembusan yang menerbangkan banyak kabut yang membuatnya bingung. Kematian adalah untuk mati. Jika seseorang meninggal, itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia lupa. Mata bingung Mo Zi dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia melihat sekeliling sebelum menunjuk genangan air di luar dengan tangan kanan ini. Dia bergumam, air yang jatuh di genangan ini hari ini adalah kehidupan. Besok, bila tidak ada air yang jatuh, maka genangan ini adalah kematian. Air mati adalah air tanpa kehidupan dan mengalir. Kemudian tangan kanannya dengan santai menunjuk lagi dan kali ini pada pria di sebelah api. Kekosongan di matanya semakin kuat dan dia berkata, hari ini mereka bisa menikmati, marah, sedih, atau bahagia.
Itulah hidup. Di masa depan, mereka tidak akan bisa menikmati, marah, sedih, atau bahagia, dan itulah kematian. Tangannya tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke sebuah sajadah. Dia berkata, kuil ini hidup ketika patung dewa ada di sini. Sekarang tanpa itu sudah mati. Berbicara tentang ini, dia berdiri, menunjuk ke langit, dan berkata, tetesan hujan ini lahir di langit dan mati di bumi. Apa yang ada di tengah adalah hidup mereka. Saya memandang hujan ini bukan untuk langit, bumi, atau hujan itu sendiri, tetapi seluruh kehidupan tetesan hujan, siklus hidup dan mati ini. Wang Lin tersentuh. Dia berdiri dan dengan hormat membungkuk ke arah Mo Zi. Mo Zi samar-samar tersenyum. Dia kemudian mengambil langkah dan meninggalkan kuil seperti meteor. Suara samarnya datang dari kejauhan dan berkata, Kakak Daniu, kamu mengerti atau tidak, tahu batas kemampuanmu. Wang Lin menatap hujan. Setelah sekian lama, dia tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di sekitar api semua bingung. Mereka merasa sedikit mengerti, tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ada lapisan kabut yang menghalangi mata mereka. Saudaraku, apa maksud orang itu? Salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya. Tatapan semua orang beralih ke Wang Lin. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak akan mengerti. Dengan itu, dia mengambil langkah dan meninggalkan kuil. Dia berjalan di tengah hujan dan melihat ke atas. Rintik hujan ini lahir di langit. Lalu dia melihat ke tanah. Rintik hujan ini mati di bumi. Yang ada di antaranya adalah seluruh hidup tetesan hujan. Ini hidup dan mati. Api adalah kehidupan karena memiliki kehidupan. Inilah yang mereka maksud dengan api hidup. Kematian adalah untuk mati. Jika seseorang meninggal, itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia akan lupa. Wang Lin sedang berjalan di antara langit dan bumi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia berhasil memahami sedikit kebenaran di balik hidup dan mati. Dia awalnya membutuhkan 1 tahun lagi untuk mengolah domainnya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Namun, pemahamannya tiba-tiba tumbuh, dan setelah beberapa saat, dia sudah mencapai tahap formasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, jika Wang Lin menginginkannya, dia dapat segera mencapai tahap formasi jiwa. Tapi ini jelas bukan tempat untuk mencapai tahap soul formation. Wang Lin menekan keinginan untuk menerobos dan terbang lebih cepat. Saya percaya domain saudara Mo adalah kematian hati, dan ini mengakibatkan hilangnya ingatannya. Untuk melupakan segalanya, hanya menyisakan Dao. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mo Zi ini adalah seorang jenius. Wawasan yang dia peroleh di kuil pada malam hujan itu memungkinkan mentalitas Wang Lin akhirnya mencapai tingkat formasi jiwa. Pada saat ini, dia layak mencapai tahap formasi jiwa dan memiliki domain seorang kultivator formasi jiwa. Tahap formasi jiwa adalah saat kekuatan kultivator mulai sangat bervariasi. Ini karena begitu kultivator mencapai tahap formasi jiwa, fokus kultivasi mereka berubah dari tubuh ke pikiran mereka. Dasar mereka adalah pemahaman mereka tentang surga dan kekuatan mereka adalah seberapa baik mereka dapat mengendalikan kekuatan itu. Domain adalah wawasan paling penting bagi para pembudidaya di atas tahap formasi jiwa. Menurut perbedaan pemahaman tentang langit, domain yang diperoleh juga berbeda. Dengan kata lain, ada banyak sekali domain di luar sana,
tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan kekuatan antar domain. Meskipun kekuatan domain sangat dekat ketika mereka mencapai ekstremnya, titik awalnya sangat berbeda dan pasti dapat memengaruhi kultivasi di masa depan. Oleh karena itu, pada tahap pembentukan jiwa, kekuatan kultivator sangat bervariasi. Jika seseorang hanya mendapatkan domain biasa, meskipun mereka adalah dewa dibandingkan dengan kultivator Naschen Soul, mereka akan tertinggal di antara sesama kultivator formasi jiwa. Jika Wang Lin benar-benar ingin mencapai tahap formasi jiwa dengan cepat, dia bisa melakukannya ketika dia mampu mengukir patung pertama pembudidaya formasi jiwa Sekte Awan Putih. Namun, domain itu bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Itu sama dengan mengikuti jejak orang lain. Bahkan jika dia telah mencapai tahap pembentukan jiwa, dia akan merasa sangat sulit untuk menerobos di masa depan, sehingga peluang untuk mencapai tahap transformasi jiwa sangat rendah. Karena itu bukan domain yang dia bentuk sendiri, akan sangat sulit bahkan untuk memahaminya sepenuhnya, apalagi melampauinya. Bab 284. Mengupas bagian atas. Sebenarnya, ada dua cara untuk mencapai tahap soul formation. Cara pertama adalah mengikuti jejak orang lain dan menyalin domain mereka. Metode ini jauh lebih mudah daripada yang kedua, tetapi bagian yang sulit adalah tidak banyak pembudidaya formasi jiwa yang mau menampilkan domain mereka. Hanya pembudidaya Naschen Soul puncak di sekte besar yang diberi hak istimewa untuk melihatnya. Metode kedua adalah sepenuhnya mengandalkan diri sendiri untuk mencoba memahami surga untuk menemukan domain Anda sendiri. Metode ini sangat sulit. Dibutuhkan banyak ketekunan dan keberuntungan untuk berhasil, tetapi begitu Anda menemukan domain Anda sendiri, Anda akan jauh lebih kuat daripada mereka yang menggunakan metode pertama. Secara umum, hanya mereka yang tidak bisa mendapatkan domain sendiri setelah lama mencoba memilih cara pertama. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua metode tersebut. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin ditutup, baik di awal maupun jauh di masa depan. Namun, tidak banyak orang yang dapat memahami domainnya sendiri, sehingga mayoritas pembudidaya memilih metode pertama. Inilah sebabnya mengapa beberapa pembudidaya formasi jiwa terbunuh dan yang lainnya dapat hidup dengan damai. Utusan di Zhao memilih metode pertama, itulah sebabnya dia memutuskan untuk lari setelah melihat harta ajaib Wang Lin. Namun, tidak ada yang mutlak karena ada kultivator yang memilih metode pertama yang berhasil menerobos ke tahap transformasi jiwa, tetapi jumlah orang ini terlalu sedikit, dan mereka sangat lemah di antara kultivator transformasi jiwa. Jadi, orang-orang yang memilih metode pertama fokus untuk mendapatkan pil untuk meningkatkan level kultivasi mereka, tetapi bagaimana mungkin pil yang mengandung energi spiritual surgawi begitu mudah diperoleh? Wang Lin terbang di tengah hujan sampai dia tiba di susunan transfer kuno. Arai transfer menyala dan tubuhnya menghilang. Kali ini, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menggunakan kecepatan penuhnya untuk pindah ke susunan transfer berikutnya. 1 bulan kemudian, gelombang energi spiritual melonjak di sebuah lembah di tepi Zhao. Saat energi spiritual menghilang, seorang pemuda berjalan keluar. Itu Wang Lin. Melihat tanah di hadapannya, Wang Lin merasakan semburan kesedihan. Zhao tidak terlalu besar, hanya dengan indera ketuhanannya, dia dengan mudah dapat melihat semua yang terjadi. Setelah pembunuhan besar-besaran Wang Lin, para pembudidaya Zhao telah sangat melemah,
terutama dengan kematian beberapa pembudidaya Nas Chen Sol tahap akhir. Ini merupakan pukulan besar bagi Zhao. Dalam beberapa dekade terakhir ini, semua pintu sekte ditutup. Di antara para pembudidaya Zhao, desas-desus tentang Wang Lin masih tersebar sampai sekarang. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya masih ketakutan dengan cerita-cerita itu, dan mereka yang melihat Wang Lin masih akan terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Adapun menara surga di tengah Zhao, masih kosong. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terbang menuju tempat bekas sekte Heng Yue, yang sekarang menjadi rumah sekte Xuandao. Dia memasuki dunia kultivasi di sini, jadi dia juga akan mencapai tahap pembentukan jiwa di sini. Ketika sosoknya muncul di luar sekte Xuandao, dia melihat kabut putih menutupi seluruh sekte. Bahkan jalan kecil ke atas gunung diblokir. Sekte Xuandao telah lama menutup pintunya dan tidak lagi berkomunikasi dengan pihak luar. Wang Lin menghela nafas. Alih-alih membuat keributan untuk memaksa orang keluar, dia malah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung belakang sekte Xuandao. Gunung belakang tempat dia menjalani penanaman pintu tertutup selama 4 tahun masih ada di sana. Ada beberapa pembudidaya di sekitar, tetapi ekspresi mereka sangat lesu dan tertekan. Bagaimana mereka bisa melihat kehadiran Wang Lin? Wang Lin menemukan gua yang telah dia kembangkan saat itu dan berjalan ke dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalam gua. Begitu Wang Lin masuk ke dalam, batu di pintu masuk perlahan jatuh. Wang Lin duduk bersila di dalam gua dan memeriksa bagian dalamnya. Kenangan yang akrab memasuki pikirannya. Dia menghela nafas dan mulai berkultivasi. 10 hari kemudian, Wang Lin selesai menyetel tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan dia menekannya di perutnya. Warna wajahnya berubah antara merah dan hijau dan tubuhnya segera terbelah menjadi 2. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya dengan kepala rambut putih di atas bahunya, seringai, dan bintang ungu yang memancarkan cahaya jahat. Tingkat kultivasi tubuh asli ini masih pada tahap akhir formasi inti. Jirilamnya belum berevolusi, jadi tingkat kultivasi tubuh aslinya masih belum bisa meningkat. Meskipun dia bisa meningkatkan jirealemnya ke level Nas Chen Sol saat dia menyatu dengan avatarnya, masih ada batasan dan kekurangan, jadi itu bukan solusi jangka panjang. Adapun avatarnya, itu akan mencapai tahap formasi jiwa. Setelah melebur dengan tubuh aslinya, salah satu cacat avatar ini yang hanya memiliki waktu hidup 30 tahun menghilang, jadi sekarang tidak ada bedanya dengan tubuh aslinya. Pada saat ini, dia akan mencapai tahap formasi jiwa, dan jika dia masih menyatu dengan tubuh aslinya, itu akan mengganggu proses penerobosan. Wang Lin mulai merenung. Jika kultivasi tubuh aslinya tetap sama, maka akan ada terlalu banyak kekurangan. Dia sudah mulai mempertimbangkan masalah ini beberapa tahun yang lalu tetapi tidak bisa membuat keputusan. Namun, pemahamannya tentang domain hidup dan mati telah meningkat pesat, terutama setelah acara di kuil. Hatinya yang ragu akhirnya mengambil keputusan. Tubuh aslinya tidak bisa berjalan di jalur yang sama dengan avatarnya, jadi jirealem harus dipisahkan darinya. Jalan Dewa Kuno adalah jalan yang seharusnya dilalui oleh tubuh aslinya. Wang Lin merenung sejenak sebelum kedua tubuhnya duduk. Kedua tubuh membentuk segel dengan tangan mereka, menyebabkan asap hijau perlahan mengelilingi mereka. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan budidaya tubuh aslinya. Irisan energi spiritual menyebar dari tubuh aslinya.
Ada jejak rasa sakit di wajah tubuh aslinya, tapi dia bertekad untuk melanjutkan. Akhirnya, tetesan darah keluar dari pori-pori tubuh aslinya. Cairan merah ini tidak menempel di tubuh. Itu membentuk butiran darah di sekitarnya. Lambat laun, jumlah butiran darah ini bertambah. Wajah tubuh asli menjadi lebih pucat dan tingkat kultivasinya mulai turun dari tahap akhir formasi inti. 10 hari kemudian, tubuh aslinya tampak lebih tua dan tingkat kultivasinya turun ke formasi inti tahap awal. Butir-butir darah sudah membentuk cincin merah di sekitar tubuh aslinya. Kemudian, dengan suara berderak yang renyah, inti tubuh aslinya hancur dan berubah menjadi energi spiritual yang lebih kuat yang mengamuk di sekujur tubuhnya seperti sekelompok kuda yang melarikan diri. Tepat pada saat ini, mata avatar menyala dan jari menunjuk ke alis tubuh aslinya. Energi spiritual di dalam tubuh aslinya sepertinya telah menemukan titik pelepasan dan mengalir keluar dari alis. Kekuatan spiritual ini berkumpul di jari avatar. Segera, semua energi spiritual terkondensasi menjadi cairan perak. Tubuh aslinya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah, tetapi matanya masih tenang. Kemudian, sepotong energi spiritual datang dari daging dan tulang tubuh asli. Energi spiritual ini berpindah ke dantain tubuh asli dan perlahan membentuk sebuah cincin. Ini adalah fondasi seorang kultivator, yang juga merupakan simbol dari seorang kultivator pendirian yayasan. Cincin ini perlahan menjadi lebih kokoh dan menjadi semakin terang dan cerah. Kali ini, avatar menunjuk ke tubuh asli dantain. Tubuh aslinya berguncang saat cincin itu pecah menjadi energi spiritual dan berkumpul di ujung jari avatar. Kemudian tingkat kultivasi tubuh aslinya turun dengan cepat. Lapisan ke-14 dari kondensasi Qi, lapisan ke-13, lapisan ke-12, lapisan ke-8, lapisan ke-6, hingga lapisan pertama. Pada saat ini, semua energi spiritual dalam tubuh aslinya menghilang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh, bersandar ke dinding, dan mulai bernapas dengan cepat. Namun, selama ini, matanya masih tenang. Di mata itu, sambaran kilat merah menyala. Avatar menarik napas dalam-dalam. Kali ini, jarinya menunjuk ke titik di antara mata tubuh aslinya. Tiba-tiba, sinar petir merah itu terbang keluar. Tepat saat ia hendak keluar melalui salah satu dinding, avatar itu mengeluarkan suara gemuruh. Tangannya bergerak dan cincin cahaya menjebak petir merah. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Petir merah berjuang sebentar sebelum akhirnya menyerah dan berhenti bergerak. Avatar itu meraih petir merah dan mengubahnya menjadi setetes darah sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Setetes darah ini adalah Ji Realem. Tubuh asli melepaskan kultivasinya untuk memaksa Ji Realem keluar, mengubahnya sepenuhnya menjadi keberadaan seperti harta karun ajaib. Tak lama kemudian, tubuh aslinya hampir tidak bisa duduk tegak dan menutup matanya. Pada saat ini, avatar menjentikkan energi spiritual dari cincin pondasi ke dalam tubuh aslinya. Kemudian cairan yang dibentuk oleh inti juga dikirim ke tubuh aslinya. Energi spiritual tak terbatas melonjak melalui tubuh aslinya, tetapi tubuh itu tidak memiliki niat untuk berkultivasi lagi. Sebaliknya, tubuh aslinya mulai menggunakan taktik dewa kuno. Di bawah kekuatannya, semua energi spiritual diserap oleh daging dan tulang tubuh. Selama proses menyerap energi spiritual, serpihan zat merah memasuki tubuh asli dari cincin merah. Proses ini berlangsung lama. Pada saat ini,
Tubuh asli dan avatar Wang Lin berjalan di dua jalur yang sangat berbeda. Tubuh asli difokuskan untuk menyempurnakan tubuh, berjalan di jalur para dewa kuno. Avatar itu fokus ke dalam, berjalan menyusuri jalan surga. Keduanya adalah tubuh Wang Lin, tanpa perbedaan apapun, tetapi sebelum dia mencapai titik tertentu, kedua tubuhnya tidak dapat menyatu untuk jangka waktu yang lama. Tapi begitu dia melebur, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Bab 285. Titik transformasi. Serangkaian perubahan terjadi di dalam tubuh aslinya. Sebenarnya, tubuh aslinya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi dewa kuno satu bintang. Akibatnya, itu sudah berjalan di jalur para dewa kuno, tetapi karena keraguan-raguan Wang Lin sebelumnya, itu menyebabkan jalan itu menjadi sangat sulit. Tapi setelah pencerahan di kuil tua, dia bisa memahami misteri wilayah hidup dan matinya. Akibatnya, Wang Lin memutuskan agar tubuh aslinya berjalan di jalur para dewa kuno. Wang Lin melihat tubuh aslinya, yang saat ini sedang berkultivasi. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa tetes darah yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kemudian menunjuk ke alis tubuh aslinya. Tetesan darah terbang ke tubuh asli satu persatu. Rambut putih tubuh aslinya segera berubah menjadi merah dan niat membunuhnya mencapai puncaknya. Saat ini, tubuh aslinya tampak agak mirip dengan Tesen dari negeri Dewa Kuno. Setelah sekian lama, tubuh aslinya selesai menyerap semua energi spiritual dan membuka matanya. Matanya tidak memiliki pupil, hanya ada dua gumpalan berwarna merah. Dikombinasikan dengan rambut merah, dia tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, dia tampak seperti iblis kuno. Wang Lin dan tubuh aslinya sama-sama tersenyum tipis. Namun, senyum mereka akan mengejutkan siapapun yang melihat mereka. Senyum tubuh aslinya dipenuhi dengan rasa berada jauh di atas yang lain, sedangkan senyum avatar dipenuhi dengan haus darah. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan beberapa ratus botol pil. Ini adalah sebagian besar pil yang diberikan Limuan padanya saat itu. Saat pil itu muncul, tubuh aslinya membuka mulutnya. Semua botol pecah saat pil terbang ke mulutnya, berubah menjadi energi spiritual, dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Taktik Dewa Kuno bekerja dengan panik di dalam tubuhnya untuk menyerap semua energi spiritual dari pil. Lambat laun, bodi aslinya menjadi lebih keras dan memiliki kilau yang sedikit metalik. Akhirnya, benang emas keluar dari pori-pori tubuh aslinya dan pakaiannya juga menghilang. Jumlah benang emas bertambah saat lebih banyak pil masuk ke mulutnya dan taktik Dewa Kuno itu bekerja. Akhirnya, benang emas terjalin dan membentuk kepompong emas. Gelombang tekanan keluar dari kepompong emas. Suara detak jantung yang kuat datang dari dalam kepompong. Namun, tidak seorang pun kecuali avatar yang dapat mendengar suara ini. Avatar menatap kepompong emas tempat tubuh aslinya berada dan duduk untuk menjaganya. 13 hari kemudian, pemukulan di dalam kepompong emas semakin keras. Itu seperti drum pemukulan. Akhirnya, ketika suara itu mencapai puncaknya, sebuah retakan muncul di kepompong emas itu. Semakin banyak retakan muncul dan retakan semakin besar dan besar. Akhirnya, kepompong itu tertutup retakan dan cahaya ungu yang sangat menyilaukan menembusnya. Suara berderak yang renyah berasal dari kepompong emas, lalu bongkahan besar cangkang kepompong jatuh. Kemudian lengan berwarna perunggu terulur dari dalam kepompong emas. Selanjutnya, tubuh aslinya keluar dari kepompong emas.
Rambut merahnya yang tampak seperti aliran darah ada di belakang bahunya dan dua bintang ungu di dahinya perlahan berputar membentuk lingkaran. Matanya tidak lagi merah dan menjadi sangat gelap, tetapi jika dilihat lebih dekat, sepertinya matanya mengandung lautan darah. Tubuh aslinya berhasil mencapai transformasi kedua dewa kuno setelah menyerap kultivasi tubuh aslinya dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan dewa kuno untuk menjalani transformasi sekarang tak terhitung jumlahnya yang dibutuhkan sebelumnya. Setelah tubuh aslinya muncul, ia diam-diam merenung dan melihat ke arah avatar. Avatar menamparkan tasnya dan mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk ke tubuh aslinya dan pedang terbang itu terbang ke arahnya. Badan aslinya tidak menghalangi, itu membiarkan pedang terbang menyerangnya. Pada saat tumbukan, terdengar suara dua benda logam bertabrakan. Suara dua benda logam yang saling bertabrakan berlanjut dan bahkan percikan api pun muncul. Tubuh aslinya dengan santai meraih pedang terbang itu. Itu mengencangkan cengkeramannya dan, dengan retakan, pedang terbang itu hancur berkeping-keping dan menjadi logam yang tidak berguna. Tubuh asli dan avatar keduanya mengeluarkan senyum kepuasan. Setelah merenung sedikit, tubuh aslinya tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Menurut ingatan dewa kuno, jika bayi dewa kuno belum diuji di pusat planet, maka dia tidak akan pernah menjadi dewa kuno sejati. Ketika Wang Lin memutuskan jalan ini, dia sudah membuat keputusan. Tubuh aslinya terus tenggelam ke dalam bumi hingga mencapai titik di mana tekanannya akan terlalu kuat bahkan untuk para pembudidaya. Namun, dengan bantuan taktik dewa kuno, tubuh aslinya tidak merasakan apa-apa dan terus turun. Bahkan Wang Lin tidak yakin seberapa jauh ia turun, tapi tubuh aslinya masih belum mencapai pusat Suzaku. Dia membuat perkiraan kasar dan percaya bahwa dia seperenam perjalanan ke sana. Namun, ini sudah menjadi batas dari tubuh aslinya. Jika dia terus turun, tubuhnya akan runtuh. Lagi pula, di zaman kuno, dewa kuno dewasa akan mengelilingi bayi dewa kuno dengan setetes darah mereka untuk memenuhi kebutuhan bayi dan membantu melindungi bayi dari tekanan kuat di pusat planet. Tubuh aslinya duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tenang, kecuali jika avatar menghadapi situasi hidup dan mati, ia tidak akan bergerak, itu akan terus berkultivasi. Selain itu, satu-satunya gerakan yang dilakukan oleh tubuh aslinya adalah turun menuju pusat Suzaku untuk menyelesaikan jalan dewa kuno, tetapi jalan untuk menjadi dewa kuno yang sebenarnya terlalu sulit. Dewa-dewa kuno mengalami 3 kekalahan dan 7 cobaan. Setiap saat adalah ujian hidup dan mati. Tidak mungkin menyelesaikan semuanya tanpa menghabiskan banyak waktu. Apa yang bahkan lebih tak tertahankan dibandingkan dengan semua ini adalah kesendirian. Seseorang harus berkultivasi dalam kesendirian, bertahan dalam kesendirian, dan akhirnya menikmati kesendirian. Juga, hilangnya dewa-dewa kuno membebani hati Wang Lin seperti batu raksasa. Pada zaman kuno, setelah Tusi meninggal, beberapa hal yang tak terbayangkan terjadi yang menyebabkan alam surga dihancurkan, langit kuno punah, dewa-dewa kuno punah, dan ini bahkan mempengaruhi dunia kultivasi kuno, menyebabkan munculnya persatuan kultivasi. Meskipun semua hal itu sangat jauh dari Wang Lin, begitu seseorang mengetahui bahwa Wang Lin sedang mengolah jalan para dewa kuno, hal-hal itu mungkin tidak terlalu jauh lagi. Oleh karena itu, Wang Lin tidak dapat memberitahu siapapun bahwa ia memiliki tubuh asli yang mengikuti jalur para dewa kuno. Kalau tidak,
Akan ada bencana yang menghampirinya. Setelah tubuh aslinya pergi, avatar Wang Lin melihat ke atas saat berada di dalam gua. Tatapannya seolah bisa melihat melalui dinding gua dan melihat langit di atasnya. Wang Lin dengan lembut mengucapkan dua kata, pembentukan jiwa. Dia mengulurkan tangannya saat domain hidup dan matinya mulai menyebar perlahan. Itu menutupi seluruh gunung belakang, menutupi sekte Suandao, dan terus menyebar. Perlahan, domain hidup dan mati terus menyebar hingga menutupi seluruh Zhao. Dia perlahan menutup matanya saat dia memahami hukum langit dan wilayah hidup dan mati. Pada saat ini, apakah itu manusia atau pembudidaya, semua orang merasakan sesuatu di hati mereka. Manusia hanya bisa mengalami perasaan misterius, tapi semua kultivator mulai panik. Ekspresi beberapa kultivator Naschen Sol di Zhao sangat berubah dan mereka terbang keluar dari berbagai sekte mereka untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka hanya akan merasakan dan tidak menemukan dari mana asalnya. Belum lagi mereka, bahkan beberapa kultivator Naschen Sol yang tersisa di sekte Suandao tidak tahu bahwa sumber perasaan ini ada di gunung belakang mereka. Pada saat ini, Wang Lin merasakan apa yang dirasakan semua orang. Perasaan panik dan linglung, bingung dan kaget, dan berbagai perasaan lainnya terbentang di hadapannya. Perlahan-lahan, awan menghilang hingga tidak ada lagi awan atau angin di seluruh negeri Zhao. Hanya rasa damai yang tersisa. Dalam kedamaian ini, semua manusia dan pembudidaya yang dipengaruhi oleh wilayah hidup dan mati menjadi tenang. Di dunia fana, dari raja hingga petani, semua orang tampaknya telah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri saat mereka membungkuk ke satu arah. Ini bahkan berlaku untuk para pembudidaya, tidak peduli tingkat kultivasi apa yang telah mereka capai. Saat rasa ketenangan menyebar, beberapa pembudidaya Naschen Sol menyadari bahwa perubahan surgawi ini datang dari sekte Suandao. Sekte Suandao sekarang kosong setelah beberapa pembudidaya Naschen Sol memerintahkan semua orang untuk pergi. Semua murid dari sekte Suandao sekarang berlutut di luar sekte. Para pembudidaya Naschen Sol ini sangat gugup karena mereka menebak apa yang sedang terjadi. Tebakan itu adalah bahwa ada tamu yang mencapai tahap formasi jiwa di sini. Tetapi tebakan ini terlalu sulit dipercaya dan menyebabkan mereka menjadi sangat gugup. Meskipun mereka belum pernah mengalami perubahan semacam ini di langit sebelumnya, mereka telah membacanya di catatan kuno. Itu sedikit berbeda dari catatan, tetapi perubahan semacam ini hanya bisa terjadi ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa. Pada saat ini, satu pertanyaan muncul di benak para kultivator Naschen Sol yang tersisa. Siapa sih yang mencapai tahap formasi jiwa di sini? Mengapa orang ini memilih untuk melakukannya di sini? Mungkinkah orang ini adalah seseorang dari Zhao? Spekulasi dari orang-orang yang samar-samar memahami apa yang sedang terjadi menyebabkan mereka menjadi sangat bersemangat. Jenis kegembiraan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Wang Lin duduk bersila di dalam gua, dan saat ini tubuhnya memancarkan cahaya berwarna pelangi. Dalam hal ini, Wang Lin memiliki aura keabadian. Secara bertahap, orang kecil yang tampak persis seperti Wang Lin terbang keluar dari dahinya. Ini adalah Naschen Sol-nya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.